Di setiap organisasi, tidak terkecuali di organisasi swasta atau perusahaan maupun juga di pemerintahan, tentu memiliki target-target yang sudah ditentukan. Dan salah satu upaya mencapai target tersebut adalah dengan mendorong seluruh pegawainya untuk bisa berkinerja tinggi. Dalam konteks ini maka kali ini kita membahas mengenai apa saja faktor penentu sehingga pegawai dapat berkinerja tinggi. Secara umum kita bisa mengamati bahwa ada sebenarnya beberapa faktor ya yang mempengaruhi kinerja pegawai. Nah, faktor penentu kinerja pegawai ini tentu bervariasi tergantung pada jenis dan level organisasi di mana pegawai itu bekerja. Faktor-faktor umum itu antara lain bagaimana seorang pegawai itu memiliki sikap dan disiplin yang tinggi terhadap tugas yang diberikan oleh pimpinan. Disiplin menjadi sangat penting dalam konteks ini. Walaupun disiplin banyak dimaknai oleh berbagai ahli bahwa disiplin tidak hanya ditentukan lewat kedisiplinannya di dalam datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Tetapi yang terpenting adalah substansi yang dikerjakan di dalam kehadiran dia di kantor. Atau disiplin dimaknai bahwa waktu bukan persoalan yang sangat saklek, tetapi bagaimana seorang bawahan itu diberi tanggung jawab dengan target waktu yang sudah ditentukan, sehingga apapun yang dia lakukan yang terpenting bagi pimpinan adalah bahwa target itu dicapai sesuai dengan target waktu yang sudah disepakati antara dia dengan pimpinannya. Faktor penting lain adalah motivasi kerja. Nah, ini tentu dari dalam diri pegawai. Bagaimana dia senantiasa menjaga ritme daripada pekerjaannya. Tentu ini muncul dari dalam. Walaupun kita tahu motivasi kerja tidak semata-mata berasal dari dalam diri pegawai, tapi juga dari pimpinannya. Karena pimpinannya mampu berperan sebagai motivator di tengah-tengah pegawainya. Tetapi aspek motivasi ini adalah pendorong penting mesin daripada organisasi yang ada dalam diri pegawai agar supaya pegawai tetap berupaya untuk mencapai target yang dibebankan kepada mereka karena adanya motivasi kerja yang ada di dalam diri mereka. Faktor umum lain adalah persoalan kompensasi atau insentif. Nah, ini penting. Memang sayang di dalam konteks pemerintahan ini tidak sama di swasta gitu, bahwa setiap keberhasilan daripada perusahaan di akhir tahun atau mungkin di pertengahan tahun beberapa kali mendapatkan bonus atau kompensasi atau insentif. Tetapi di pemerintahan itu memang sudah diatur dalam berbagai regulasi sehingga keberhasilan mereka itu sudah diapresiasi melalui regulasi yang ada. Di dalam berbagai regulasi yang ada, apakah itu di undang-undang ASN maupun manajemen ASN, itu ada yang kita kenal istilah tunjangan kinerja. Atau bagi pemerintah daerah kita mengenal istilah tambahan penghasilan pegawai. Tentu keduanya ini tidak hanya atau tidak serta-merta hanya diberikan bagi saya, tapi sebisa mungkin memiliki keterkaitan dengan capaian kinerja mereka, sehingga akan terlihat bahwa ada keadilan di antara mereka. Siapa yang berkinerja tinggi maka akan mendapatkan kompensasi atau insentif yang lebih tinggi. Sehingga ini juga bagian daripada upaya untuk memotivasi pegawai untuk senantiasa berkinerja tinggi. Faktor lain adalah gaya kepemimpinan. Nah, pemimpin ini selain diberi tanggung jawab untuk bisa mengarahkan kemana organisasi akan dibawa sesuai dengan tujuan atau visi daripada misi organisasi, tetapi juga sangat penting untuk mampu menggerakkan sumber daya yang ada dalam organisasi. Dalam istilah lain bahwa kepemimpinan itu harus memiliki impact bagi pegawai yang bisa dalam situasi tertentu mampu mengenali pegawai-pegawainya untuk kemudian diberikan treatment gaya kepemimpinan yang relevan dengan mereka. Karena itu seorang pemimpin harus bisa memiliki keterampilan kepemimpinan yang bersifat situasional tergantung pada keadaan dan kondisi yang dibutuhkan
dalam organisasi. Karena itu gaya kepemimpinan banyak kita mengenal dalam berbagai literatur ya, tentang bagaimana gaya kepemimpinan yang efektif digunakan untuk menggerakkan SDM yang ada di dalam tanggung jawab kita. Berikutnya adalah lingkungan kerja. Suasana kerja, perasaan nyaman, tidak hanya berkaitan dengan kepemimpinan, tapi juga bagaimana keeratan, keakraban sesama pegawai, lalu kemudian lingkungan kerja yang kondusif untuk berkreasi, ya. Kemudian ditunjang oleh sarana prasarana yang memang mendukung bagi setiap pegawai untuk bekerja dengan efektif. Sehingga ini harus dibangun sedemikian rupa sehingga potensi yang dimiliki oleh pegawai kita itu bisa dikeluarkan dengan baik karena suasana yang sangat mendukung mereka. Berikutnya adalah ketersediaan peralatan kerja yang lengkap. Sepintar apapun kita, semampu apapun kita, pasti kita membutuhkan pendukung kerja atau sarana prasarana. Karena itu peralatan kerja yang lengkap itu sangat membantu pegawai bisa mengeluarkan seluruh potensinya dan ditunjang oleh sarana kantor yang memadai. Apalagi sekarang ini kita tahu bahwa keberadaan alat-alat teknologi informasi menjadi sangat penting dan mutlak disiapkan oleh kantor karena sangat membantu para pegawai untuk berkreasi, ya, berinovasi melalui kerja-kerja bersama dengan sesama rekan kerja mereka. Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman itu akan membuat suasana hati pegawai tenang, ya, dan bisa lebih fokus dalam pekerjaannya. Ketersediaan peralatan kerja lengkap juga membuat kinerja pegawai itu lebih optimal. Karena itu, bagaimana pimpinan bisa menjadi perhatian untuk menciptakan faktor-faktor yang bersifat umum ini yang menyebabkan pegawai kita bisa bekerja tinggi. Selain memang faktor pegawai sendiri yang memiliki keinginan untuk berkinerja tinggi, maka tentu faktor yang sangat menentukan adalah kepemimpinan sendiri sebagai pihak yang digaji tinggi serta dengan fasilitas-fasilitas jabatan tiada lain dalam rangka untuk mengarahkan, membangun kebersamaan, membangun dan mendorong motivasi kerja para pegawai sehingga pegawai bisa berkinerja tinggi. Nah, apa saja peran pimpinan agar kinerja pegawai itu bisa meningkat? Hal yang pertama adalah memberikan arahan dan tujuan yang jelas. Kadang pegawai tidak memahami dengan baik apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai dari pencapaian target itu. Karena itu peran daripada pimpinan adalah bagaimana memperjelas semua pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Karena itu dialog kinerja antara pimpinan dengan bawahan menjadi sangat penting agar tercapai suatu pemahaman yang sama. Sehingga apa yang diarahkan oleh pimpinan itu benar-benar dipahami dengan baik oleh pegawai. Yang kedua adalah memberikan umpan balik yang konstruktif. Pasti di dalam proses bekerja, kemungkinan akan keluar dari target yang diharapkan itu terjadi. Karena itu, pengawasan maupun monitoring di dalam proses mencapai target itu menjadi penting dan menjadi tugas daripada pimpinan. Sehingga di dalam proses mencapai target-target itu, jikalau ditemui hal-hal yang tidak tepat atau mungkin tidak tercapai, maka penting bagi pimpinan untuk memberikan masukan kepada stafnya atau bawahannya agar tetap dalam kondisi yang sesuai dengan target-target yang diinginkan. Karena itu umpan balik menjadi sangat penting dan tentu harus konstruktif. Bukan sekedar mengkritik, mencaci maki bawahan, tetapi memberikan umpan balik yang tepat dan mendorong mereka bagaimana supaya kembali ke jalur yang diinginkan. Yang ketiga adalah memberikan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan. Saya kira pegawai tidak mungkin tercapai tugas yang dibebankan kepada dia kalau sekedar diperintah. Tetapi hal yang terpenting bagi mereka adalah mendapatkan dukungan berupa sarana prasarana termasuk rekan kerja yang tepat, sehingga target-target yang dibebankan kepada mereka bisa dicapai dengan baik. Yang keempat adalah memberikan pelatihan dan memberikan pengembangan kepada mereka terkait dengan kompetensi. Saya kira di dalam proses
setiap pegawai melaksanakan tugasnya bisa saja memiliki kekurangan, dan itu terungkap ketika di akhir penilaian apakah dia tidak mencapai target atau bahkan melampaui target. Itu akan kemudian menjadi penilaian bagi pimpinan apakah memang pegawai ini terampil atau kompeten untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Sehingga dengan demikian ketika ada pegawai yang kemudian tidak mencapai target, disinilah bagaimana peran pimpinan memberikan rekomendasi untuk menambah kemampuan dan keterampilan pegawai yang tidak mencapai target. Tidak hanya itu, termasuk mereka yang ingin dikembangkan ke depan. Jika pada saat tertentu organisasi menghadapi tugas-tugas lain yang lebih berat, sehingga kesiapan daripada kompetensi pegawai itu bisa lebih dipersiapkan. Yang kelima adalah membangun hubungan yang baik dengan pegawainya. Hubungan yang baik antara pimpinan dan bawahan itu menimbulkan rasa kebersamaan dan merasa dihargai dan merasa bahwa pimpinan ada di tengah-tengah mereka. Dan bagaimana pola komunikasi yang dibangun oleh pimpinan kepada bawahan itu menjadi sangat penting. Karena itu, pimpinan yang baik senantiasa menunjukkan sikap yang ramah kepada bawahan, dan ketika diajak untuk berkomunikasi atau bawahan meminta saran atau nasihat kepada pimpinannya, pimpinan akan menyampaikan dengan baik, dengan rasa yang akrab dan merasa sebagai pihak yang memang harus dikembangkan dan dibina dengan baik. Peran lain daripada pimpinan adalah menjaga komunikasi yang terbuka dan efektif. Jadi seorang pimpinan tidak boleh tertutup, apalagi tidak menerima masukan atau mungkin permintaan dari bawahan agar diberikan nasihat atau petunjuk-petunjuk terkait dengan pekerjaan mereka. Karena itu, sikap komunikasi yang terbuka dengan bawahan itu akan sangat membantu bawahan di dalam mencapai target-targetnya. Nah, disinilah seorang pimpinan harus tetap memelihara komunikasi yang baik dengan bawahan, karena toh apa yang dikerjakan bawahan itu tentu tujuannya untuk kepentingan daripada pimpinannya. Berikutnya adalah memberikan penghargaan dan pengakuan atas prestasi kerja yang baik. Di dalam sebuah organisasi, salah satu aspek untuk terus menjaga motivasi kerja dan keberlanjutan daripada capaian-capaian organisasi senantiasa dicapai, maka untuk memberikan semangat, motivasi yang tinggi kepada bawahan adalah ketika bawahan mampu mencapai target seperti yang diharapkan pimpinan. Karena itu, organisasi melalui pimpinan harus menciptakan sebuah kebiasaan baru bahwa ketika staf kita, pegawai kita berhasil, maka selayaknya mendapatkan penghargaan dan pengakuan atas prestasi kerja yang mereka capai. Penghargaan ini bisa bermacam-macam, bisa berupa hal yang bersifat uang, bisa juga hal yang bersifat non-uang. Sehingga yang penting bahwa prestasi yang mereka peroleh itu senantiasa diapresiasi oleh pimpinannya. Berikutnya adalah memberikan dukungan dan bantuan. Ketika seorang pegawai merasa perlu untuk mendapatkan bantuan dari pimpinan, terutama berkaitan dengan tugas dan fungsi mereka yang dibebankan kepada mereka, maka pimpinan harus dengan rela, dengan senang hati memberikan dukungan kepada mereka dan memberikan bantuan terkait dengan apa yang mereka butuhkan untuk bisa mencapai target-target yang sudah ditentukan oleh pimpinannya. Berikutnya, membantu dalam menyelesaikan tugas dan proyek yang diberikan. Karena itu sikap seorang pimpinan tidak hanya tugasnya adalah mengarahkan dan memberikan perintah, tetapi berada di tengah-tengah mereka agar mereka merasa bahwa mereka pasti mencapai target. Karena ketika pegawai kita menghadapi situasi di mana tidak mampu atau menghadapi kendala, maka pimpinannya ada di tengah-tengah mereka. Inilah tugas mereka daripada pimpinan ini, untuk bisa berada di tengah-tengah mereka, sehingga peran daripada pimpinan adalah menjadi pendorong, memotivasi bagi bawahannya, dan berada di tengah-tengah untuk senantiasa siap membantu pegawai ketika menghadapi kendala. Berikutnya adalah membantu membangun tim kerja yang efektif. Saya kira sepintar apapun bawahan dan setinggi apapun pendidikan yang mereka miliki, ketika bekerja sendiri tentu akan lebih bagus ketika mereka bekerja di dalam sebuah tim.
Karena tim ini merupakan sebuah wadah untuk mengeksplorasi potensi pegawai dan sekaligus untuk memperlihatkan kepada tim lain atau pimpinan bahwa dia mampu bekerja, sehingga kemampuan potensi yang mereka miliki dari anggota tim ini bisa dikolaborasikan menjadi sesuatu yang lebih baik, karena seluruh anggota tim itu bisa memberikan warna yang berbeda dari tim tersebut karena dilatar belakangi oleh kompetensi yang berbeda. Sehingga tugas daripada pimpinan adalah bagaimana membangun tim kerja yang efektif sehingga tim tersebut mampu mencapai target-target, apalagi dalam konteks menciptakan inovasi-inovasi yang memerlukan keragaman kompetensi, sehingga tim merupakan ujung tombak keberhasilan daripada organisasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini bisa memberikan manfaat bagi pimpinan maupun bawahan di dalam upaya untuk mencapai target kinerja yang ada di organisasi mereka. Salam reformasi birokrasi.